surat Al-A'raf ayat, insya Allah hari ini kita melanjutkan surat Al-A'raf ayat 31 sampai 37. Saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, khuzu, kalian ambillah zinatakum, perhiasan kalian, inda kulli, pada setiap kali masjidin, ke masjid, wakulu, dan kalian makanlah, washrabu, dan kalian minumlah, wala tusrifu, dan janganlah kalian berlebihan. Innahu, sungguh, la yuhibbu, sungguh Allah tidak suka, al-musrifi, orang-orang yang berlebihan. Nah, di sini innahu la yuhibbu, sungguh dia, dan yaitu Allah tidak suka orang yang berlebihan. Baiklah, di sini masih membahas tentang Nabi Adam beserta keturunannya ya, yaitu tentang kita, terkait dengan asbabun nuzul ayat ini. Sebab turunnya ayat ini adalah ketika pada saat itu di Mekah, kaum kafir Quraisy, para wanita juga laki-laki ya, ketika mereka tawaf, mereka banyak yang bertelanjang ya, tanpa menutup sehelai pun. Nah, hanya bagian alat kemaluan ya, mohon maaf, yang wanita ketika itu. Nah, mereka membuat aturan sendiri ya dengan bertelanjang tersebut tawaf, karena tidak ada ya dalam ajaran Islam ya bahwa ketika tawaf itu tanpa pakaian. Nah, mereka buat aturan yaitu wajib memakai pakaian yang benar-benar baru untuk tawaf. Nah, sementara tidak boleh pakaian yang sudah pernah dipakai, apalagi yang dipakai untuk bermaksiat. Nah, karena itu bagi masyarakat yang tentunya berat ya untuk membeli pakaian baru, akhirnya mereka bertelanjang ya. Nah, karena itu turunlah ayat ini terkait ya dengan perbuatan kaum kafir. Maka Allah perintahkan, pakailah, nah, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus setiap memasuki masjid. Nah, jadi di sini para ulama memberikan keumuman ya, ayat ini artinya setiap mau beribadah, kapanpun, dimanapun, terkhusus di masjid, maka kita diwajibkan untuk memakai pakaian ya. Nah, dalam artian di sini ulama menjelaskan kita wajib menutup aurat. Nah, kemudian menutup aurat ini pun para ulama menjelaskan berusahalah untuk memakai pakaian yang terbaik, artinya yang bersih ya, kemudian memenuhi rukun syarat sah ya untuk menutup aurat. Dan kalau bisa justru pakaian yang terbaiklah yang kita pakai untuk beribadah. Nah, justru saat beribadah inilah kita diperintahkan memakai pakaian yang paling bagus, bukan ke pesta malahan ya. Kalau dalam ulama di tafsir menjelaskan, pada saat beribadah inilah kita memakai pakaian yang terbagus, karena di situ hakikatnya kita bertemu dengan Allah yang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa. Nah, kemudian di dalam hadis Rasulullah juga bersabda, pakaian yang terbaik ya menurut hadis Rasulullah itu adalah pakaian yang berwarna putih ketika beribadah. Nah, jadi kita disunahkan ya untuk memakai pakaian yang berwarna putih. Maka sebenarnya kalau melihat hadis Rasulullah ini, kita ingat kembali ya zaman dahulu, rukuh itu ya Bu ya, mukena itu kan putih ya, sekarang saja yang bermotif-motif. Nah, ternyata dibalik ya rukuh putih yang kebiasaan kita zaman dulu, Masya Allah, ternyata hadis Rasulullah ya memang menyarankan ya pakaian putih itulah yang kita pakai saat beribadah. Kemudian dalam hadis itu juga
warna putih itulah juga yang kita jadikan kain kafan. Nah, karena putih itu melambangkan kebersihan, kesucian. Nah, karena pada hakikatnya pakaian itu di samping berfungsi tadi sebagai penutup aurat, pakaian secara hakiki juga itu menutupi segala keburukan kita, dan sebaik-baik pakaian itu adalah takwa. Nah, jadi diibaratkan ketika kita pakaian itu tidak menutup aurat, maka sama dengan kita membuka aib kita ya. Nah, kalau secara syariat memang ketika pakaian itu tidak syar'i ya, tidak memenuhi hukum syariat, maka kita berdosa. Begitu juga ketika pakaian zahir, pakaian batin kita yaitu ketakwaan, ketika kita tidak bertakwa, berarti kita telah membuka aib kita sendiri. Nah, karena itu menutup aurat yang sempurna adalah zahir dan batin kita. Zahir kita berpakaian yang menutup aurat, dan batin kita berpakaian dengan takwa, menghiasi diri kita dengan takwa dan akhlakul karimah. Nah, kemudian di sini tadi terkhusus dalam ayat ini kita harus benar-benar memperhatikan pakaian kita ketika sholat. Nah, usahakan jangan sampai pakaian tersebut terkena najis ya. Kita usahakan pakaian yang bersih, kemudian tadi suci, artinya benar-benar ya terbebas dari, kalau perlu zatnya sekalipun kita juga usahakan jangan ya berasal dari harta yang haram ya. Karena di sini pernah suatu ketika ada seseorang yang berdoa, kata Allah, tidak mungkin aku kabulkan doanya karena dia memakai pakaian yang haram, memakan makanan yang haram. Nah, karena itu hendaklah ketika kita menghadap Allah, kita benar-benar mensucikan lahir dan batin kita. Termasuk berpakaian ini, kita pakailah pakaian yang terbagus, suci, yang bahannya halal ya, jangan dari harta yang haram. Kemudian tadi disunahkan juga berwarna putih sebagaimana hadis Rasulullah. Nah, kemudian masih pada ayat 31, makan dan minumlah. Nah, kita diperintahkan makan dan minum bebas di sini. Kemudian ada sedikit tetapi. Nah, syaratnya kita dibebaskan makan dan minum tetapi jangan berlebihan. Nah, ayat ini terkait juga karena ada larangan ya dari kaum kafir, mereka ketika itu mengharamkan memakan lemak ya, lemak hewan. Nah, maka dari itu Allah memberikan teguran mengenai halal haram, itu urusan Allah ya, tidak boleh manusia mengklaim suatu hukum yang berdasarkan pendapatnya sendiri kemudian mengatasnamakan hukum Allah. Maka Allah di sini tegaskan, silahkan makan minum bebas. Nah, jadi sebenarnya pada hukum asal makanan dan minuman semuanya adalah bebas, halal, kecuali yang diharamkan, dan yang diharamkan itu hanya sedikit sekali di Al-Quran. Nah, kemudian syaratnya ketika makan dan minum kita dilarang berlebihan. Nah, berlebihan jumlahnya, kuantitasnya, kemudian juga dalam hal di sini berlebihan dari segi harganya ya. Kalau ulama tafsir menjelaskan, kita dilarang ya kalau makanan itu sampai memenuhi perut kita. Artinya tidak boleh sampai kekenyangan. Maksimal kata Rasulullah, perut kita itu dibagi 3, yaitu sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Jadi kita tidak boleh makan sampai kepenuhan. Karena dari hadis inilah ternyata sumber penyakit ya itu memang berasal dari perut. Nah, pada umumnya penyakit itu berasal dari perut, dan perut itu adalah perut yang dipenuhi dengan makanan melebihi kapasitasnya. Nah, disitulah berawal mulanya penyakit. Kita kenal sekarang diabetes, itu kan karena kelebihan kadar gula. Nah, itu juga dari kelebihan zat makanan. Kemudian efeknya lagi setelah diabetes pasti akan menjalar ke yang lain ya. Muncullah penyakit jantung, muncullah tekanan darah, dan yang lain-lain karena akan mengganggu seluruh metabolisme tubuh kita. Nah, karena itu di sini kita diperintahkan makan, jangan berlebihan. Kemudian kita juga dilarang ketika makan itu dalam hal harga ya. Kemudian jangan sampai di sini yang terlalu mewah ya, sampai ada muncul kesombongan. Nah, jadi di dalam hadis juga dijelaskan kita dilarang untuk
sampai muncul kesombongan, termasuk juga berpakaian tadi. Nah, berpakaian kita dilarang sampai muncul rasa bangga dan akhirnya sombong, kemudian muncullah seperti sekarang ya di fenomena medsos itu ya, dikit-dikit lagi di mana upload gitu. Nah, hati-hati kalau sampai ada terbersit merasa kaya, sombong ya, muncul rasa bangga gitu, bisa makan di restoran mewah misalnya. Ini sudah perkara yang diharamkan ya di dalam Islam. Nah, Allah sudah memperingatkan kita melalui Al-Quran ribuan tahun yang lalu, karena Allah tahu betul ya sifat manusia. Kita mungkin tidak pernah membayangkan dahulu ya, sampai sekarang makanan yang harganya sampai berapa juta, ratusan juta ya, hanya sepiring makanan begitu. Nah, ternyata itulah ya, Allah sudah tahu betul akan terjadi hal-hal seperti yang saat ini kita saksikan ya, makanan itu sampai mewah luar biasa, sehingga di dalam tafsir dijelaskan ulama juga jangan sampai gara-gara makanan ini kita mengabaikan ya pemenuhan kebutuhan yang lain, bahkan sampai mungkin mengabaikan nafkah ya bagi anak istri. Nah, akibat memenuhi tuntutan hawa nafsu. Nah, demi makan di-upload gitu di sosmed makanan mewah. Nah, yang lain-lain sampai mungkin ya itu ya, mengabaikan kebutuhan yang lain. Nah, sehingga kita mengingat tadi jangan sampai makanan ini berlebihan porsinya, kemudian berlebihan juga dari segi harga dan lain-lainnya. Nah, karena di balik setiap syariat Allah, pelarangan Allah, pasti ada maslahat yang besar di baliknya. Nah, termasuk tadi pasti ya, kelebihan itu akan akhirnya menimbulkan berbagai macam penyakit. Allah di sini sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, jadi berlebih-lebihan itu ternyata menimbulkan murka Allah, termasuk dalam hal pakaian ya, sampai tas 3,2 miliar misalnya. Kalau kita lihat ya, artis-artis itu harga tasnya ada 406 juta, 400, nah, nauzubillah ya, sampai miliar-miliaran itu. Ini kan sudah sangat berlebihan ya. Maka ini sebenarnya dilarang ya oleh Allah, diharamkan ya. Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, kemudian di ayat 32, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq Qul hiya lillazina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Qul, katakanlah Muhammad, man harrama, siapa yang mengharamkan zinatallahi, perhiasan Allah, allati, yang akhraja, telah dia keluarkan li ibadihi, untuk para hambanya, wat tayyibati, dan yang baik-baik, minar rizki, dari rizki. Kul, katakanlah olehmu, hiya, itu semua, lillazina, untuk orang yang amanu, mereka beriman, fil hayati, dalam kehidupan ad-dunya, dunia, khalisatay yaumal qiyamah, khusus pada hari kiamat. Kazalika, demikian itu, nufassilu, kami terangkan, al-ayati, ayat-ayat, liqaumin, untuk kaum, ya'lamun, mereka mengetahui. Nah, di sini Allah kembali menegaskan, katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Nah, di sini terkait tadi pengharaman ya, pengharaman rezeki dari Allah oleh orang-orang kafir yang membuat-buat aturan mengharamkan sesuatu. Seperti kita ingat pada ayat-ayat sebelumnya, di surah sebelumnya ada yang mengharamkan misalnya unta ya, unta tertentu yang mereka anggap suci, ataupun hewan ternak tertentu. Nah, itu merupakan
eh, kemurkaan Allah, karena Allah tegaskan yang berhak ya mengharamkan di sini adalah Allah. Nah, perhiasan ini termasuk semua, baik makanan, pakaian yang Allah sediakan di bumi ini. Kata Allah, silahkan semuanya dipergunakan sesuai dengan aturan Allah, batasan yang Allah berikan. Baik orang beriman maupun orang kafir, semuanya dipersilahkan ya menikmati apapun rezeki yang Allah karuniakan di dunia ini. Tetapi di sini Allah tegaskan, kalau untuk di akhirat itu hanya bagi orang-orang yang beriman. Nah, tetapi orang kafir ya hanya bisa menikmati di dunia saja. Sementara surga kelak di akhirat khusus hanya bagi hamba-hambanya yang beriman. Nah, kemudian demikianlah kata Allah, kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Nah, kita melihat ya di dunia ini, karena Allah tegaskan bahwa sangat tidak berharganya dunia di sisi Allah. Bahkan kata Allah, tidak lebih berharga daripada sayap nyamuk. Nah, karena di sisi Allah dunia itu tidak lebih berharga dari sayap nyamuk. Dibandingkan sayap nyamuk, masih berharga sayap nyamuk menurut Allah ya seluruh dunia ini. Karena itu kata Allah, karena tidak berharga di sisi Allah, silahkan mau orang muslim, mau orang kafir, mau beriman, mau tidak, ambil saja. Karena itu barang yang sangat tidak berguna di sisi Allah. Sangat tidak bernilai ya. Karena itu jangan sampai kita tertipu oleh dunia dalam hal ini. Adapun orang-orang kafir ya, mengapa kadang mereka dimudahkan ya, kaya-kaya begitu. Ataupun ada juga orang Islam, ngapain begitu ya, beriman taat-taat. Buktinya, nah sekarang pun dalam kondisi tidak taat, dia tetap rezekinya lancar. Nah, ini kita pernah ya mendengar berita itu, orang-orang yang murtad, mereka dengan bangga, nah katanya justru sekarang dengan murtad katanya, dia lebih bahagia, dunia dia lebih sukses. Nah, nauzubillah summa nauzubillah. Karena Allah tegaskan, ketika manusia itu dalam kesesatan, dalam kemurtatan, kekafiran ya, dalam kemaksiatan, namun dia tetap mendapatkan rezeki lancar, tadi dia merasa sukses, itu adalah istidrat ya, artinya Allah benar-benar murka sehingga nanti azabnya itu akan dikumpulkan semuanya di akhirat. Nah, jadi dilanjur lah istilahnya, itu dibiarkan dia sesat sesat-sesatnya. Beda kalau orang beriman yang masih Allah cintai, maka kadangkala ya mendapatkan musibah, teguran, kesusahan. Itu adalah cara Allah untuk mengembalikan kita, supaya kita jangan terlena ya di dunia ini, terlena di jalan kesesatan, supaya kita kembali sujud, bersungkur ya, bersyukur di hadapan Allah untuk kembali mentaati Allah. Nah, karena itu bagi orang beriman, kita harus ingat senantiasa, jangan pernah kita kehilangan dua sayap yang harus kita punyai, yaitu kesabaran dan kesyukuran. Jangan sampai salah satunya hilang ya, karena ibarat salah satunya hilang maka kita tidak akan bisa terbang menuju Allah. Sayap pertama kesabaran, yaitu ketika kita mendapatkan ya musibah, sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam menjauhi maksiat, melawan hawa nafsu kita. Itulah 3 kesabaran yang harus terus kita perjuangkan. Nah, karena di dalam hadis memang disampaikan oleh Rasulullah bahwa as-sabr ya, bahwa sabar itu ad-diya'u, kata Rasulullah. Sabar itu adalah memang panas. Nah, arti panas itu, sabar itu memang membutuhkan suatu upaya kesungguhan. Upaya yang cukup keras ya dari kita supaya kita bisa bertahan istiqomah dalam mentaati Allah. Istiqomah dalam menjauhi seluruh larangan Allah, dan istiqomah sabar di dalam menerima setiap takdir Allah, baik yang menyenangkan maupun yang menyusahkan bagi kita. Dan itulah syarat kalau kita mau husnul khatimah. Nah, husnul khatimah itu insya Allah akan bisa kita capai ketika kita istiqomah dalam mentaati Allah. Karena ketika kita istiqomah, kapanpun
ajal itu diambil ya, dijemput oleh malaikat maut, maka kita senantiasa dalam kebaikan, dalam ketaatan. Sebaliknya, kalau orang yang tidak istiqomah, hari ini semangat ibadah, besok malas, besok bermaksiat, hari ini taat. Nah, bisa jadi saat maksiatlah ajal menjemput, maka su'ul khatimah lah yang terjadi. Nah, karena itu penting sekali kita terus memacu diri untuk bersabar dalam ketaatan, istiqomah, senantiasa dalam ketakwaan, supaya kapanpun Allah mengambil nyawa kita, kita senantiasa siap dalam kebaikan, sehingga husnul khatimahlah akhir kita. Namun kita juga perlu waspada di hadis Rasulullah yang lain, bahwa ada seseorang yang sudah beramal sepanjang hidupnya seperti amalan ahli surga, namun terakhirnya kenapa dia beramal ahli neraka sehingga dia su'ul khatimah? Maka ulama menjelaskan, itu hanya terjadi pada orang-orang yang tidak sama antara zahir dan batinnya. Nah, karena yang dinilai Allah itu adalah juga batin kita, hati kita, apakah benar keimanan kita ikhlas karena Allah. Kalau sampai ada di hati kita ini keburukan, kemudian ketidakikhlasan, itulah yang menyebabkan akhirnya su'ul khatimah. Selama kita jujur, ikhlas, murni iman kita, tiada lain, tadi di dalam Al-Fatihah ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Kalau jujur setiap ibadah kita ini tiada lain tujuannya hanya mengharap ridha Allah, maka yakinlah insya Allah ya, maka akan berakhir dengan husnul khatimah. Nah, karena itu kita harus waspadai, jangan sampai ada di dalam hati kita ini sifat-sifat buruk. Nah, sifat-sifat buruk itulah yang akhirnya membawa kepada su'ul khatimah. Sebaliknya, kalau masih ada sifat-sifat baik, suka bersedekah misalnya, kemudian penyayang, orangnya suka menolong, walaupun kadang ya mungkin dia ibadah-ibadahnya kurang, tapi karena sifat-sifat baiknya ini suka membantu, ringan tangan, membantu orang misalnya, maka akhirnya di ujung-ujung usianya Allah berikan karunia untuk dia berbuat kebaikan. Nah, karena itu kita peliharalah kalau ada sifat-sifat yang baik dalam diri kita, suka menolong, menyantuni misalnya, ataupun yang lain-lain, ini kita harus terus pelihara, jangan sampai muncul sifat-sifat yang sebaliknya, sifat keras hati, mudah marah misalnya, pelit, kikir, nah nauzubillah min zalik ya, ria, sombong dan lain-lain. Nah, karena itulah nanti yang akan merusak ya akhir kehidupan kita. Nah, demikian untuk ayat ini. Kemudian kita lanjut ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Qul innama harrama rabbiya, katakanlah olehmu, sesungguhnya harrama telah mengharamkan rabbiya Tuhanku, al-fawahisha perbuatan keji, ma zahara apa yang tampak, minha darinya, wa ma batan dan apa yang tersembunyi, wal isma dan dosa, wal baghya dan kezaliman, bi ghairi dengan tanpa al-haq kebenaran, wa antusyriku dan kalian sekutukan billahi dengan Allah, malam apa yang tidak yunazil bihi dia turunkan dengannya, sultanan alasan atau keterangan, wa an taqulu dan kalian katakan, alallahi atas Allah, ma apa yang la tidak ta'lamun kalian ketahui. Nah, di sini dikatakan ulama ini merupakan ayat yang sangat agung ya, sangat spesial, perlu kita perhatikan karena di sini ada mengandung syariat Allah ya tentang
4 hal yang dilarang dengan keras oleh Allah untuk tidak kita lakukan. Nggak ada suaranya memang. Maaf Mbak, terlempar. Tes. Oh, iya. Kehilangan Hilang. jaringan. Gak tahu tiba-tiba ini tadi koneksinya hilang. Sudah kedengaran ya Bu? Kedengaran, Oh kedengaran. maaf. Saya baru sadar Joko hilang tiba-tiba. Baik, saya tadi sampai ayat 33, yaitu dikatakan ini ayat yang agung ya, karena mengandung ada 4 larangan yang harus kita perhatikan di sini. Yang pertama di sini, katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji. Nah, jadi yang pertama adalah perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi. Artinya di sini yang pertama ini adalah dosa terhadap diri kita sendiri ya. Misalnya kita berbuat sendiri nih, misalnya menonton pornografi sendirian. Nah, ini kan dosanya hanya mengenai diri kita sendiri. Nah, ini yang perbuatan keji di sini, misalnya berzina, orang tidak ada yang tahu. Nah, itu kan dia hanya mengenai dirinya sendiri. Ini yang pertama. Kemudian larangan yang kedua adalah perbuatan dosa. Di sini dikatakan adalah yang juga akan berdampak pada orang lain, misalnya membunuh, kemudian mencuri. Nah, berarti di sini adalah perbuatan maksiat yang tidak hanya merugikan merugikan orang lain. Nah, di sini sudah terkait hubungan dengan manusia yang lain. Nah, kemudian di sini perbuatan zalim tanpa alasan yang benar. Nah, ini artinya juga berbuat zalim tanpa ada alasan ya, artinya tanpa ada syariat yang membenarkan. Nah, kita hati-hati juga nih, jangan sampai bertindak zalim. Misalnya kita kebetulan menjadi pemimpin misalnya, kemudian membuat-buat aturan yang akhirnya menzalimi rakyatnya, maka semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan di yaumil hisab. Karena itu kita sebagai ibu tentunya kita bertugas memimpin anak-anak kita. Nah, maka kita nanti akan ditanyai dengan anak-anak kita. Bagaimana kita sudah mendidik mereka? Apakah kita sudah maksimal berusaha mengikuti apa yang dituntunkan dalam Islam melalui Al-Quran maupun tuntunan dari Rasulullah? Nah, kalau kita sudah maksimal berusaha mengajari anak kita akidah yang benar, mengajari ibadah, senantiasa kita tidak berhenti-berhentinya untuk mengarahkan mereka pada kebaikan, namun takdir berkata lain, misalnya seperti Nabi Nuh. Nah, sudah sedaya upaya Nabi Nuh mendidik anaknya, namun akhirnya anaknya tetap kafir, itu tidak akan menjadi tanggung jawab lagi. Nah, memang tugas seorang ibu itu memimpin anak-anaknya. Kita akan ditanyai nanti anak kita apakah masuk surga atau tidak, itu saja. Yang lain-lain tidak ditanya ibu-ibu, tidak ditanya anak kita mengapa tidak sukses dunianya, mengapa di dunia. Misalnya ini terkait keduniaan, yang Allah tanya tentang amalan akhirat. Apakah kita sudah berusaha secara maksimal? Nah, jadi kita jangan sampai urusan dunia saja kita kadang keluar uang ya untuk bimbel sampai puluhan juta gitu ya, supaya anak kita tembus misalnya kuliah di favorit, tempat favorit misalnya. Giliran mengajari ngaji saja misalnya kita berat mengeluarkan uang misalnya untuk mengundang guru ngaji, atau misalnya mengantarkan anak kita menyekolahkan di tempat-tempat yang bagus agamanya, misalnya kita berat di situ. Nah, ini yang hati-hati, karena yang Allah mintai tadi adalah
bagaimana kita bisa mengantarkan anak-anak kita nantinya menjadi ahli surga. Nah, disinilah kita harus hati-hati, jangan sampai kita berbuat zalim, khususnya kepada orang-orang yang kita pimpin. Nah, kalau suami lebih berat lagi, suami tugasnya memimpin istri dan seluruh keluarganya. Nah, jadi kalau istrinya taat, suami itu diuntungkan, Bu. Apalagi kalau ibu-ibu ini misalnya ya, mengaji dengan keikhlasan sendiri, tanpa disuruh suami, Masya Allah, suaminya meraup pahala yang luar biasa ya. Nah, sementara kalau misalnya suaminya abai, membiarkan istrinya tidak tahu agama misalnya, maka dia juga akan dimintai Allah pertanggungjawaban. Nah, karena bersyukur harusnya ya, bapak-bapak yang istrinya mau dengan sendirinya berusaha untuk menambah ilmu agama, berusaha mengamalkan, maka luar biasa ya. Tanggung jawab dia sebagai kepala keluarga sudah berkurang, sangat ringan sudah, karena dibantu ya oleh ibu-ibu yang soleh, anak-anak yang soleh-solehah. Nah, disinilah yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat di sini adalah larangan yang paling keras ya, yang paling utama di antara yang lain tadi adalah larangan untuk menyekutukan Allah dan mengharamkan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Nah, jadi sini terkait dengan Allah, kita dilarang keras menyekutukan Allah, maka tidak ada tawar-menawar. Ketika kita murtad, ketika kafir, itu tidak ada lagi nilainya di sisi Allah. Semua ibadah yang pernah dilakukan habis, hilang. Nah, maka dari itu kita harus waspadai, kemurtatan ini sangat merajalela sekarang. Kita melihat baru-baru ini, kemarin ya, berita itu sudah viral di Semarang, wanita berjilbab, pemberkatan ya di gereja, menikah dengan non muslim. Baru-baru kemarin staf khusus presiden, nah juga menikah dengan non muslim ya, Katolik, padahal dia wanita berjilbab, staf khusus ya. Nah, jadi tidak ada artinya di sisi Allah ya, segala kesuksesan dunia ketika dia di sini sudah ya, karena di dalam Islam ketika wanita walaupun dia tetap Islam menikah dengan orang kafir, hukumnya maka zina selama dia berumah tangga. Nauzubillah min zalik ya, karena di dalam Islam haram hukumnya seorang muslimah itu menikah dengan laki-laki yang non muslim. Nah, karena itu kita sebagai orang tua, kita senantiasa berdoa, Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Kita doakan, kita bayangkan wajah anak-anak kita untuk senantiasa mereka menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa sampai akhir hayatnya. Dan tentunya kita juga jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti untuk senantiasa mendidik anak kita, membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang terus menjadi anak-anak soleh-solehah yang terus beriman kuat di jalan Allah. Nah, karena itu ini adalah dosa yang sangat besar ya, syirik, menyekutukan Allah, kemudian membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Nah, jangan sampai seperti yang orang kafir sekarang lakukan, mengatakan bahwa Allah punya anak, Allah punya istri Maryam ya kan ya, ibu. Nah, ada Tuhan ibu, Tuhan anak. Itu sangat besar kemurkaan di sisi Allah. Baiklah, kita lanjut ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Walikulli, dan bagi setiap ummatin, setiap umat, ajal. Nah, ajal ada batas waktu. Faiza, maka ketika jaa, telah datang, ajaluhum, ajal waktu mereka, la yastakhiruna, mereka dapat mengakhirkan, sa'atan, sesaat pun, wala, dan tidak juga yastaqdimun, mereka dapat memajukan. Nah, jadi ayat-ayat ini kita ingat di awal menceritakan asal mula kehidupan kita, yaitu dari Nabi Adam yang ada di surga sampai ajal. Nah, di sini kita benar-benar diberikan gambaran perjalanan hidup kita,
mulai kelahiran kita, kemudian kehidupan menjalani di dunia sampai ajal. Di sini Allah tegaskan. Dan setiap umat, kata Allah, mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Nah, kemudian ulama tafsir juga menjelaskan batas waktu di sini bisa jadi juga bukan hanya per individu ya, kematian kita per individu itu sudah pasti ya, kita semua pasti akan dipanggil oleh Allah, akan sampai ajal kita. Semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz ya, sebelum kita lahir ke bumi, masih di alam sebelum di alam rahim itu sudah tercatat ya, kurang lebih 50.000 tahun yang lalu di Lauh Mahfuz itu sudah tercatat rezeki kita, ajal kita, jodoh kita. Maka ini sudah hal yang pasti, kita akan kembali kepada Allah. Kemudian ulama tafsir juga menjelaskan batas waktu di sini juga berlaku bagi kejayaan suatu umat. Kita ingat bagaimana dahulu Fir'aun ya berjaya. Nah, bahkan dia saking jayanya mengaku sebagai Tuhan. Nah, tapi akhirnya ada batas waktu, akhirnya akan dimusnahkan Allah. Begitu juga kaum-kaum yang lain ya, kaum nabi yang lain kita ingat mulai Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh ya sampai Nabi Muhammad saat ini. Memang itulah ya sunatullah. Kita tidak tahu juga Indonesia ini, mudah-mudahan ya negara kita tetap bertahan lebih panjang ya, anak cucu kita bisa tetap menikmati kemerdekaan, tetap menikmati beribadah dengan nyaman ya. Nah, karena itu kita perlu juga membekali generasi kita bagaimana mereka kuat beriman dan bertakwa. Karena hanya keimanan dan ketakwaan inilah yang akan menjamin tegaknya suatu negeri. Nah, kalau sudah hampir seluruhnya jauh dari keimanan dan ketakwaan, maka bisa jadi habislah batas waktu ya, kemerdekaan, kebahagiaan itu. Nah, kita sudah melihat ya pergiliran negara-negara yang dulunya makmur, yang akhirnya sekarang dijajah, yang akhirnya sekarang mengalami berbagai macam ujian. Nah, karena itu di sini kita perlu waspada ya dengan generasi kita. Kita tanpa sadar sebenarnya kita saat ini juga sudah dijajah, yaitu Ghazwul Fikri ya ibu-ibu ya, pikiran anak-anak kita ini sudah banyak yang terjajah. Sudah lebih dominan di otak mereka itu K-pop gitu ya, Korea apa gitu ya, dibandingkan ayat-ayat Allah, dibandingkan hadis-hadis Rasulullah. Nah, inilah yang kita perlu waspadai. Maka kalau kita tidak waspada sebagai orang tua, minimal ya doa-doa kita, usaha kita dalam mendidik keluarga kita, mudah-mudahan Allah masih memberikan kita keridaan ya untuk tetap berjaya negeri kita. Nah, sekarang kan sudah kelihatan Bu ya bagaimana umat Islam itu lemah. Nah, karena kita mungkin kalau mengingat sejarah bagaimana dulu Spanyol yang begitu jaya ya, keislaman di sana itu jaya, akhirnya hancur, bahkan sekarang bukan lagi menjadi negara muslim, padahal dulu di sana pernah menjadi pusat ya, pusat peradaban Islam yang sangat maju. Nah, karena kaum kafir itu melihat dari anak mudanya, generasi mudanya, ketika itu mereka masih bertanya, melihat apa sih yang anak muda sekarang paling mereka gandrungi. Nah, ternyata mereka awal-awal masih melihat anak-anak muda itu masih suka menuntut ilmu, masih cinta Al-Quran, masih suka belajar ngaji dan seterusnya. Akhirnya kata mereka, belum saatnya kita untuk menghancurkan negeri itu. Tapi kemudian mereka datang lagi beberapa tahun kemudian, anak muda itu sudah jauh dari Allah, gaya hidupnya, kemudian sudah jauh dari spiritual ya, dari masjid, dari beragama. Maka inilah saatnya katanya mereka untuk menghancurkan. Nah, begitu juga saat ini kita melihat Islam itu di Indonesia sekarang betapa sudah sangat lemah. Nah, kita melihat dengan seenaknya ya, nauzubillah ya, Menteri Agama sendiri misalnya dengan seenaknya aturan yang zaman dulu tidak pernah kita permasalahkan, misalnya masalah azan gitu ya, sekarang dibatasi. Kemudian sekarang lagi muncul lagi halal haram ya, mau dibuat depak, dibuat undang-undang dari pemerintah. Nah, dengan logo yang sekarang juga diperdebatkan ya, logonya itu
tidak mencerminkan Islam ya, tapi mencerminkan budaya dan warnanya sendiri, itu juga menjadi perdebatan ya, karena Islam itu identik dengan hijau. Nah, itu banyak sekali kita melihat kita sekarang tidak bisa apa-apa, seperti membiarkan ya. Nah, maka sudah kelihatan umat Islam itu lemah. Kalau kita kuat, pasti kita akan bisa ya mengkanter ya aturan-aturan yang tentunya merugikan umat Islam. Nah, karena kalau kita lihat, kalau halal haram itu dari MUI ya, Majelis Ulama, betapa mereka sangat teliti ya, benar-benar melakukannya itu karena ridha Allah. Kalau kita lihat, mereka tidak sembarangan bisa menghalalkan dengan biaya kurang lebih 4 juta itu, karena memang melalui tes yang berlapis-lapis ya ibu-ibu. Jadi kalau MUI itu membuat halal haram, itu mereka melihat zatnya, melihat prosesnya, apakah selama proses itu ada terkontaminasi hal-hal yang haram. Nah, itu mereka juga akan mengharamkan ya. Jadi bukan hanya dilihat zatnya, karena bisa jadi zatnya halal ketika proses misalnya bersinggungan dengan yang haram. Nah, seperti air minum saja ibu-ibu, ternyata karbon aktifnya itu ada yang ternyata dibuat dari tulang-tulang babi. Nah, itu berarti saat proses ya Bu ya, bisa terjadi bersentuhan dengan yang haram. Makanya air minum pun dari MUI itu harus ada halalnya ya. Nah, kemudian juga misalnya makanan-makanan itu ya, selama proses bisa jadi medianya itu mengandung gelatin. Nah, biasanya mikroba ya, bakteri, untuk sintesis prosesnya itu dia memakai media seperti agar-agar, gelatin ya. Nah, kalau medianya itu misalnya berbahan haram, babi, maka MUI juga akan mengharamkan. Nah, tapi sekarang walau alam ya, kalau nanti ditangani pemerintah, kalau misalnya mereka tidak jujur ya, misalnya mereka pesanan misalnya dengan ini nauzubillah min zalik ya, maka sangat merugikan sekali ya umat Islam ketika kita terkonsumsi yang haram, nauzubillah min zalik ya, maka kita ibadah-ibadah kita itu seakan tidak ada artinya di sisi Allah, karena sudah menjadi darah daging kita nanti barang-barang yang haram itu. Maka doa kita seakan tidak terhijab dengan Allah, ibadah kita bisa jadi tidak diterima. Karena itu kita harus benar-benar merapatkan barisan untuk berdoa kepada Allah ya, untuk negeri ini tetap Allah lindungi ya, tetap Allah berikan keberkahan. Sangat sedih, baru sekarang saja sudah kita melihat ya kelemahan umat Islam, sehingga mendapatkan ujian dari Allah yang begitu rupa. Jadi sebenarnya di balik ujian ini adalah karena umat Islam sendiri yang sudah jauh dari Allah. Jadi kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, bukan kesalahan siapapun, namun semua ini kesalahan kita sebagai umat Islam yang sudah jauh dari Allah. Maka seperti itulah kata Allah, kalau kita sudah jauh dari keimanan dan ketakwaan, maka kita akan dikuasakan pemimpin-pemimpin yang zalim ya, dalam artian di sini akhirnya menyusahkan kita ya dalam beribadah. Nah, nauzubillah min zalik ya, semoga masih bertahan negeri ini dipimpin nantinya oleh orang-orang yang bisa membawa kita dalam keimanan dan ketakwaan ya. Memang sangat sedih, karena itu kita harus tetap semangat ya ibu-ibu untuk terus bersama Al-Quran, terus mengkaji supaya Allah masih menolong kita. Kita tidak usah putus asa, bukan tidak mungkin ya kekuasaan Allah ketika kita sungguh-sungguh beriman, bertakwa, kita berdoa, insya Allah ada jalan Allah nanti untuk menyelamatkan kita. Walaupun kita harus dicabut nyawa kita, kita tetap dalam orang-orang yang berada di barisan penolong agama Allah. Itu yang terpenting. Tidak peduli mau kita berhasil menang atau tidak umat Islam, namun yang Allah nilai kontribusi apa selama kita hidup. Apakah kita sudah berpihak pada kebenaran atau justru kita mendukung kebatilan. Itulah yang terpenting. Makanya cicak diharamkan ya, walaupun sepertinya kontribusinya tidak ada pengaruhnya ketika dia ikut meniup api Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim dibakar, cicak itu turut meniup supaya apinya tambah besar. Nah, tujuan dia senang gitu ya melihat Nabi Ibrahim terbakar. Dia berpihak kepada musuh. Padahal tiupan cicak seberapa sih Bu? Tidak ada artinya kan Bu ya. Tidak akan menambah besar api itu karena cicak sangat kecil. Tapi di sisi Allah, karena keberpihakan cicak itulah, maka dia menjadi binatang yang dihalalkan untuk dibunuh. Bahkan membunuh cicak itu berpahala. Masya Allah. Jadi Ibunda Aisyah itu bahkan punya semacam tombak kecil di rumahnya itu untuk membunuh cicak Bu ya. Karena berpahalanya membunuh cicak tuh, bayangkan.
kalau kita lihat kontribusinya tidak berarti ya, tapi niat yang ada di hatinya, keberpihakan terhadap musuh, itulah yang menjadikan dia menjadi ahli nar ya, ahli neraka. Begitu juga kita saat ini, walaupun mungkin kontribusi kita terhadap Islam hanya sedikit ya, mungkin tidak terlalu berpengaruh, tetapi ketika kita sungguh-sungguh meniatkan hanya meraih ridha Allah, maka disitulah nilai kita kelak, yaitu menjadi orang-orang yang senantiasa berada di jalan kebenaran. Baiklah, di ayat selanjutnya, ayat 35. Ya bani Adam imma yatiyannakum rusulun minkum yakussuna alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, imma jika ya'tiyannakum, sungguh telah datang kepada kalian, rusulun, para rasul, minkum, dari kalian, yakussuna, mereka menceritakan atau membacakan, alaikum, kepada kalian, ayati, ayat-ayatku, famanittaqo, maka siapa yang dia bertakwa, wa aslaha, dan dia berbuat baik, fala, maka tidak ada khaufun, rasa takut, alaihim, atas mereka, wala, dan tidaklah hum, mereka, yahzanun, mereka bersedih. Nah, kita di sini menjadi semangat ya harusnya dengan ayat ini. Kata Allah, wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, jadi kita di sini dihibur oleh Allah untuk tetap optimis, tetap semangat ya. Selama kita mengikuti apa yang Allah tuntunkan melalui ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasul yang telah sampai kepada kita, baik melalui ya seperti pengajian kita saat ini juga, karena karunia Allah ya, hidayah Allah, kita masih dapat mengkaji Al-Qur'an, dan insya Allah nanti juga sambil kita mengkaji hadis ya. Maka kata Allah, ketika kita bertakwa, bersungguh-sungguh di jalan Allah, mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut. Nah, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, dan tidak perlu di sini bersedih hati. Tetaplah kita optimis, kita serahkan. Yang penting kita sudah berusaha maksimal selama hidup, dan selanjutnya kita bertawakal kepada Allah. Kita serahkan hasilnya kepada Allah, dan tentunya kita berdoa semoga Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan. Itu yang terpenting ya ibu-ibu. Jadi walaupun kita diuji sekarang ini ya, ujian kita bukan seperti warga Palestina yang sudah jelas ya, mereka dihalangi dengan keras beribadah, itu kelihatan sekali ya. Nah, mereka tampak ujiannya. Kalau kita ini ujiannya tidak kelihatan kadang ya. Nah, karena ujiannya bisa jadi serangan dari medsos, serangan dari berita-berita yang membuat ya, tayangan-tayangan yang membuat keras hati kita, seperti kita bahas sebelumnya. Dimana tayang-tayangan yang misalnya orang-orang pamer harta ya, pamer makanan yang mewah-mewah, pamer rumah, pamer kemewahan segala macam, itu yang membuat hati kita keras, yang akhirnya muncullah kecintaan kita kepada dunia, muncul keinginan juga pengen memiliki, yang akhirnya membuat kita itu fokusnya bukan lagi ibadah, bisa melalaikan fokus kita yang harusnya tetap fokus beribadah. Nah, jadi hati-hati juga serangan-serangan itu dari mata, dari telinga, dari manapun yang membuat hati kita keras, yang membuat hati kita berpaling dari ketaatan dan melalaikan kita dari kesungguhan di jalan Allah. Nah, ini yang bahaya. Jadi waspadai juga, jangan kita merasa terlena ya, kita merasa aman, tapi justru kita sebenarnya banyak sekali ujian yang tanpa kita sadari. Nah, kita sudah bisa mengukur diri kita sendiri. Kita ukur saja selama ini, apakah sholat kita sudah khusyuk. Kalau sholat kita itu masih belum khusyuk, berarti tanda-tandanya kita itu masih banyak dosa.
Nah, jadi yang menghalangi kehusuan kita itu sebenarnya dosa diri kita yang lalai kita taubati. Karena itu kalau kita belum bisa khusyuk, belum bisa sampai nangis, belum bisa sampai merasakan nikmatnya iman, nikmatnya ibadah, berarti kita harus banyak-banyak senantiasa bertobat, banyak-banyak istighfar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata Rasulullah di dalam hadis, bacaan subhanallah itu akan mendatangkan 20 kebajikan. Dicatat sebagai kita sudah melakukan 20 kebaikan. Dan dihapuskan 20 kesalahan. Tambah lagi, alhamdulillah, ditambah lagi 20 kebajikan, dihapuskan lagi 20 kesalahan. Alhamdulillah, la ilaha illallah, itu juga sama. Tambah lagi 20 kebajikan, dihapuskan lagi 20 kesalahan. Tambah lagi Allahu Akbar, sama, akan mendapatkan 20 pahala kebaikan dan dihapus 20 kesalahan. Masya Allah. Baru tasbih seperti itu saja luar biasa pahalanya, Bu. Karena itu banyak-banyaklah setiap kita duduk, berbaring atau kondisi apapun, selama itu bukan di kamar mandi ya, ataupun bukan di tempat yang diharamkan, kita senantiasa berzikir, senantiasa istighfar. Karena itulah untuk senantiasa membersihkan tadi hati kita, batin kita. Karena yang menghalangi kehusuan ibadah kita pada hakikatnya karena dosa-dosa kita. Kalau kita tambah lagi alhamdulillahi rabbil alamin, itu besar lagi Bu pahalanya. 30 kebajikan dan 30 kesalahan diampuni. Masya Allah. Jadi baru satu saja tasbih, dan tambahan lagi kata Allah ditanamkan satu pohon di surga. Jangan dibayangkan satu pohon itu seperti satu pohon mangga. Namanya satu pohon di surga itu, pohonnya itu digambarkan itu di dalam oleh ulama ya, digambarkan satu pohon itu kalau kita naik mobil seharian aja nggak selesai menaiki pohon itu, kayak ada jalan-jalannya naik-naik begitu. Masya Allah. Jadi luar biasa. Jangan pernah kita menyia-nyiakan setiap kesempatan. Nah, kalau kita belajar dari ulama salafus soleh, ibu-ibu, ketika ngobrol begini saja, nah sambil mendengarin orang berbicara, kalau kita lagi tidak ngobrol, kita berzikir. Jadi kalau sahabat itu saling berbicara, ketika ada yang bicara mereka diam, nah diamnya itu berzikir. Saking tidak ingin setiap kesempatan itu terlewatkan untuk melakukan amal soleh. Jadi kita tidak perlu sedih, risau. Yang perlu di sini kita semangat ya ibu-ibu untuk terus mengkaji Islam, mengamalkan, itu yang terpenting. Dan kalau perlu kita bisa mendakwahkan, ya minimal kepada orang-orang terdekat kita, kepada anak kita, kepada saudara kita. Selanjutnya di ayat 36. Walladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wallazina, dan orang-orang yang kazzabu, mereka mendustakan biayatina, dengan ayat-ayat kami, wastakbaru, dan mereka berlaku sombong anha, terhadapnya. Ulaika, mereka itulah ashabun nar, para penghuni neraka. Hum, mereka fiha, di dalamnya, khalidun, orang-orang yang kekal. Nauzubillah ya. Jadi di ayat 36 ini Allah tegaskan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Nah, ini seperti iblis ya, kita melihat contoh yang pertama. Iblis menyombongkan diri, tidak mau mengikuti aturan Allah untuk bersujud kepada Ibrahim. Nah, itu artinya ya, menyombongkan diri sebagaimana iblis. Ketika kita berani melanggar aturan Allah dengan sadar ya, maka di situ dinyatakan kita telah sombong ya, telah berani melawan Allah yang Maha Kuasa, Maha Besar. Nah, apalagi kalau bisa berani membuat-buat aturan yang seperti kita lihat fenomena ya. Ada seorang dulunya ustadz ya, kemudian murtad. Ibu-ibu mungkin lihat sendiri ya, Saifuddin Ibrahim ya di YouTube itu. Dia berkoar-koar ya, mau menghapus 300 ayat di dalam Al-Quran. Nauzubillah, summa nauzubillah ya. Jangan sampai berani-berani kita menentang Allah. Nauzubillah min zalik. Berani-beraninya mendustakan ayat-ayat Allah ya, karena itu merupakan kesombongan yang sangat besar. Sedangkan dari zaman dulu saja,
kaum munafik itu zaman Rasul ya, tidak ada yang berani terang-terangan seperti sekarang. Tapi zaman sekarang, nauzubillah min zalik Bu ya, orang-orang itu sudah terang-terangan ya menunjukkan kebenciannya kepada Islam, kebenciannya kepada Allah, kebencian kepada Al-Quran, kebencian kepada Nabi Muhammad. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan kita sebagai umat Islam, kalau sampai di hati kita tidak ada izah ya, tidak ada di situ tidak ada rasa benci kepada orang ini, kita wajib itu ya untuk memerangi orang-orang yang telah memerangi Islam. Jadi minimal di hati kita itu kita menolak ya sikap-sikap mereka, kita membenci sikap-sikap orang-orang yang merendahkan Al-Quran, merendahkan aturan Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah kemudian ini sudah ya fenomena akhir zaman, kita melihat sendiri dengan berani ya manusia itu menentang Allah. Kemudian kita lihat lagi di ayat selanjutnya, ayat 37 yang terakhir. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kazzaba biayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu ayna ma kuntum tad'una min dunillah qalu dallu 'anna wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Faman, maka siapa yang azlamu, lebih zalim, mimman iftara, daripada orang yang mengada-adakan Allah, atas Allah, kaziban, kedustaan, au kazzaba, atau ia mendustakan bi ayatina, ayat-ayatnya. Ulaika, mereka itu, yanaluhum, akan mendapatkan mereka, nasibuhum, bagian mereka, minal kitab, dari kitab. Hatta, sehingga iza, ketika ja'athum, datang kepada mereka, rusuluna, para utusan kami atau malaikat, yatawaffanahum, mematikan mereka. Qalu, mereka berkata, aina, manakah, ma, apa yang kuntum, kalian dahulu, tada'una, kalian seru atau sembah, min dunillah, dari selain Allah. Qalu, mereka berkata, dallu, mereka telah hilang, anna, dari kami, wasyahidu, dan mereka bersaksi ala, atas anfusihim, diri mereka sendiri, annahum, sesungguhnya mereka, kanu, mereka adalah kafirin, orang-orang yang kafir. Nah, jadi di sini Allah tegaskan pertanyaan yang tidak perlu kita jawab sebenarnya. Ini artinya Allah benar-benar marah, murka ya kepada orang-orang di sini. Siapakah yang lebih zalim, kata Allah ya, daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya. Nah, jadi ini adalah teguran ya kepada kaum kafir, khususnya Yahudi maupun Nasrani, yang mereka mengada-adakan kebohongan tentang Allah. Di mana kaum Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah ya, kemudian kaum Nasrani mengatakan Isa itu juga anak Allah. Maka inilah ya peringatan dari Allah, mereka itu tidak ada yang lebih zalim dari manusia-manusia yang berani-berani mengadakan kebohongan tentang Allah maupun tentang ayat-ayat Allah yang mereka dustakan. Maka di sini Allah tegaskan mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang pada utusan malaikat, para utusan atau malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Nah, maka nanti saat maut menjemput, disitulah mereka akan tersadar ya dengan perbuatan mereka. Karena nanti para malaikat akan bertanya kepada mereka, mana sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah? Nah, artinya di sini ibaratnya mana dulu sesembahan yang kamu bilang ada Tuhan ya, yang mereka anggap ada Tuhan selain Allah. Maka disuruh oleh malaikat, datangkan, silahkan di sini mau menolong kalian. Lalu apa jawaban mereka? Semuanya telah lenyap dari kami. Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Nah, jadi mereka bersaksi pada diri mereka sendiri bahwa mereka itu memang telah kafir ya, jadi tidak bisa dibohongi. Nah, tidak bisa lagi, tidak ada yang mampu menolong lagi.
Nah, mau didatangkan yang mereka anggap ada Tuhan yang kuasa selain Allah, maka yang namanya memang tidak ada ya. Nah, mau apa? Akhirnya mereka menyatakan mereka memang kafir. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka disitulah ya azab Allah sangat pedih ya. Sangat pedih bagi orang-orang kafir, bahkan mereka itu nanti menjadi bahan bakar ya dari api jahanam dan kekal siksaannya. Nah, itulah kita masih bersyukur ya, mudahan kita tetap iman Islam, husnul khatimah sampai akhir hayat kita. Karena kalau sudah kafir itu benar-benar tidak ada lagi kesempatan ya, hanya siksa yang kekal, tidak ada lagi akhir setelah itu. Walau alam bisawab, demikian, semoga Allah memberikan kita petunjuk. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Semoga Allah senantiasa menunjuki kita yang benar itu benar dan yang salah itu salah ya. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita juga memohon kepada Allah, wahai yang membolak-balikan hati, semoga kita ditetapkan iman kita dalam iman dan Islam sampai akhir hayat kita, sehingga kita bertemu dalam rahmat, maghfirah dan keridaan Allah. Demikian ibu-ibu semua, jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf jika ada salah. Baiklah, untuk mengakhiri, sama-sama kita bermunajat kepada Allah, menundukkan hati kita. Semoga kita senantiasa mendapat karunia Allah untuk dalam ketetapan iman dan Islam dan istiqomah serta semuanya. Mudah-mudahan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.